Ya, kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Pohon-Pohon Rindu karya Abdul Rahman. Kita langsung review saja. Kita langsung mulai dari covernya. Bisa dilihat, covernya bergambar pohon, ada seorang laki-laki, terus ya ada seorang perempuan. Cukup cocok untuk judul Pohon-Pohon Rindu ini. Kita langsung saja masuk ke isi bukunya. Jadi buku ini terbit sekitar tahun 2009. Ya berarti udah 11 tahun yang lalu. Tapi saya baca buku ini baru tahun 2018, baru 2 tahun yang lalu. Ya agak telat saya bacanya. Dan buku ini mempunyai halaman 352 halaman tepatnya. Terus kita langsung masuk ke cerita bukunya. Karya Abdul Rahman ini merupakan cerpen atau novel yang bergenre ya remaja lah, kisah-kisah cinta di masa SMA, di mana tokoh utamanya bernama Bedu Kamase dan mempunyai seorang sahabat bernama Anton, terus ada sahabat lainnya bernama Dayat, terus ada lagi namanya Khutbah, satu lagi namanya Umar. Jadi kelima orang ini membentuk 5 sekawan dan mereka saling melengkapi. Seperti Anton, terus Dayat dan Bedu itu anak-anak pintar, cerdas, dan Khutbah serta Umar anak-anak yang berkelimpahan harta tapi otaknya pas-pasan. Jadi mereka itu saling melengkapi. Terus di tengah perjalanan ketika Bedu, tokoh utamanya Bedu saat itu masih kelas 2 SMA, bertemu seorang wanita yang cantik, adik kelasnya sendiri bernama Andi Masniar ya. Dan nama-nama di sini memang cukup asing karena si penulis menuliskan nama ini atau memberikan nama ini sesuai di latarnya. Jadi latarnya itu di Sulawesi Selatan, di Sinjai, di Bulukumba. Jadi namanya anak-anak seperti Bedu Kamase, terus Andi Masniar, Ambo Saka, dan lain sebagainya. Dan Bedu akhirnya jatuh cinta pada Nia. Ya Bedu mulai modus-modus anak-anak SMA dengan ya caper-caper gitulah. Karena Bedu waktu itu anggota OSIS dan Nia adalah anak baru yang dia ospek. Namun cinta Bedu atau modus-modus Bedu itu ditolak mentah-mentah oleh si Nia karena Nia itu cantik, pinter, bintang kelas, dan mungkin bisa dikatakan bintang sekolah saat itu. Tapi pandangan itu, paradigmanya itu berubah ketika dia tahu bahwa si Bedu itu juga adalah bintang sekolah dan si Bedu adalah penulis yang sangat hebat dan sangat familiar di sekolah tersebut, di SMA Bikeru. Dan pada akhirnya Nialah yang mengejar-ngejar Bedu. Tapi karena Bedu sudah terlanjur sakit hati karena pernah dipermalukan oleh Nia di depan umum, akhirnya Bedu mengurungkan untuk jatuh cinta atau mengungkapkan cintanya pada Nia. Namun pada akhirnya mereka berdua bisa bersama terus atau bisa mengungkapkan perasaan masing-masing ketika mereka menjadi anggota kaum Gita, yaitu kelompok pecinta alam yang didirikan oleh Bedu dan kawan-kawannya. Nia ikut di dalam kelompok tersebut dan mereka saling ya menjelajah ke alam, terus bersosialisasi dengan masyarakat tentang mitos-mitos yang beredar seperti mitos Sungai Bejo atau Bukit Lancing dan lain sebagainya yang memang ada di Sinjai, Sulawesi Selatan tersebut. Jadi ini buku ya ada banyak kejadian nyatanya. Dan setelah itu sebelum ending itu ada sedikit kisah sedih tapi tidak mau saya ceritakan. Intinya saat saya baca buku ini, saat itu saya ya di perpustakaan jam 3 sore udah mau tutup, saya baca buku ini hampir selesai. Setelah itu saya ya sedikit meneteskan air mata. Setelah itu saya tutup bukunya, terus saya pergi pulang dan saya tidak pernah baca buku ini lagi. Jadi saya belum tahu endingnya saat itu. Dan setelah 1 tahun kemudian saya baru baca buku ini lagi dan saya menyelesaikan buku ini. Buku ini menurut saya memang ya cerita-cerita anak SMA tapi sangat menyentuh gitu loh. Mungkin bagi teman-teman yang pernah SMA atau rindu masa-masa SMA bisa baca buku ini. Walaupun sudah lama tapi buku ini sangat layak. Dan mungkin buku ini belum terlalu familiar karena apa? Karena Abdul Rahman ini belum terkenal Terelie, Pirsa Besari ataupun Andrea Hirata. Tapi bagi saya buku ini sangat kena. Karena apa? Karena buku ini salah satu buku
yang membuat saya lebih suka dengan membaca, lebih giat dengan ya berliterasi lah. Dan saya sarankan untuk teman-teman silakan membaca buku ini. Oh ya, sebelum saya tutup, jadi latar atau tempat di buku ini saya browsing, saya baca Abdurrahman ini si penulis, bahwa ternyata Abdurrahman ini punya latar atau kehidupan sama seperti si tokoh utama ini, si Bedu. Jadi masa MTS Abdurrahman sama, terus SMA-nya juga sama, si SMA Pikeru. Jadi mungkin buku ini adalah kisah tersendiri bagi si penulis. Jadi di masa muda si penulis dituliskan dalam buku Pohon-Pohon Rindu ini, atau ya bagaimana saya kurang tahu, tapi banyak kesamaan lah antara tokoh si Bedu sama dengan si penulis Abdurrahman ini. Sekian video dari saya tentang review Pohon-Pohon Rindu karya Abdurrahman. Tunggu video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam literasi.